Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rafil anbiya wal mursalin wa ala ilahi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti workshop dengan tema penerapan teknologi dalam robot. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Yusuf Nugraha selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara kali ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesempatan untuk hadir dalam acara kali ini. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan teman beliau. Yang terhormat, Kepala Jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta atau yang mewakili. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat, Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro 2022. Dan yang saya sayangi teman-teman peserta workshop pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib workshop KMT. Yang pertama, peserta wajib mengikuti acara workshop sampai selesai. Kedua, diharapkan semua peserta mengaktifkan kamera selama berjalannya acara. Ketiga, semua peserta mengaktifkan mikrofon. 4. Jika hendak bertanya secara langsung, harap memberikan instruksi berupa raise hand pada fitur raise hand. Kelima, username yang digunakan untuk join room Zoom harus sesuai dengan nama yang digunakan pada saat mendaftar. Keenam, peserta yang sudah diperkenalkan masuk ke dalam forum 30 menit sebelum acara dimulai dan melakukan absensi terlebih dahulu. 7. Absensi awal dibuka pada pukul 13.30 WIB dan ditutup 14.00 WIB. Peserta wajib menjaga attitude dan sopan santun selama mengikuti workshop. 9. Absensi akan dilakukan 2 kali sebelum acara dan sesudah acara dengan link yang sudah dikirim pada kolom komentar. 10. Peserta diharapkan melakukan absensi 2 kali. Jika tidak melakukan absensi 2 kali, tidak akan mendapatkan sertifikat acara. 11. Tata tertib akan berubah sewaktu-waktu jika ada hal yang lain. Sebelum acara dimulai, saya selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, registrasi. Kedua, pembukaan, tilawah Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsi Muhammadiyah. Selanjutnya, sambutan Ketua Panitia, sambutan Ketua Umum KMTE, sambutan Kepala Jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta, lalu presentasi pembicara, sesi tanya-jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelum menginjak acara selanjutnya, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudari Septiana Nurul Suci, saya persilakan. Ini macam aku mau bimo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah.
wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fil khalqir rahmani min tafawuf waraji'il basara hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudari Septiana Nurul Suci yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan lagu Mas Sang Surya. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan.
Terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan lagu Indonesia Raya dan Pasang Surya. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada Saudara Aditya Nugraha, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kita kesempatan pada sore hari untuk mengikuti serangkaian kegiatan workshop kali ini. Terima kasih untuk Kaprodi waktunya untuk hadir pada workshop kali ini oleh Bapak Dedi Ari Prasetya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kali ini. Dan terima kasih untuk seluruh panitia dan teman-teman teknik elektro UMS yang hadir dan ikut menyukseskan acara kali ini. Semoga ilmu yang diperoleh dalam e-workshop ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Dan semoga acara e-workshop hingga penghujung acara. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Adit atas sambutannya. Lalu sambutan Ketua Umum KMTI 2022 yang diwakilkan oleh Saudara Erik Adi Pratama. Kepada Saudara Erik Adi Pratama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua yang hadir pada e-workshop pertama kali ini. Untuk yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman panitia yang bertugas dan terima kasih juga kepada Kepala Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta jajarannya. Dan yang saya harapkan untuk e-workshop kali ini yang mengangkat tema tentang penerapan teknologi dalam robot dengan membawakan pembicara yaitu dari Pak Tinjo sendiri selaku salah satu dosen juga di Teknik Elektro ini. Semoga ilmu-ilmu nanti yang akan disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin salah satu harapan juga dari saya sendiri, semoga di next workshop bisa dilaksanakan secara luring, seperti itu supaya kita bisa saling bertemu juga untuk semuanya dan bisa saling bertatap muka juga. Terima kasih. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Saudara Erik selaku Wakil Ketua Umum KMTI. Selanjutnya, sambutan Kepala Jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diwakilkan kepada Bapak Dedi Ari Prasetyo, Sarjana Teknik Magister Engineering, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore ini teman-teman KMTE beserta teman-teman yang lain peserta bisa mengadakan sebuah workshop yang acaranya memang diinisiasi dan diadakan oleh mahasiswa dalam rangka untuk memperkaya khasanah ilmu yang insya Allah akan didapatkan selama workshop di luar bangku perkuliahan. Yang kedua, salam dan sholawat semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah, Nabi penutup sekaligus Nabi untuk manusia akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang dari beliau kita banyak mendapatkan keteladanan, banyak mendapatkan
pelajaran-pelajaran hidup, dengan daripadanya pula Allah menurunkan Islam kepada kita semua. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, kegiatan workshop seperti ini dari tahun ke tahun memang sudah dilaksanakan secara rutin ya. Dalam rangka apa? Karena dalam rangka mahasiswa bisa mendapatkan tambahan-tambahan nutrisi, ya, nutrisi knowledge pengetahuan yang insya Allah akan bermanfaat nantinya ya. Hanya saja memang pada beberapa tahun terakhir kegiatan harus dilaksanakan secara daring karena pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum 100% menjadi bagian yang diterima seperti biasanya waktu kita melaksanakan kegiatan sebelum pandemi. Artinya ya kita masih belajar secara daring, banyak pertemuan offline yang harus dibatasi dan sebagainya. Nah, ini memang bagian dari zaman yang harus kita lalui bersama-sama. Zaman di mana Allah menurunkan pandemi ini untuk kita semua sebagai ujian, sebagai tantangan, dan kita yakin sepenuhnya bahwa Allah menurunkan sebuah penyakit, pasti nanti manusia akan berusaha untuk beradaptasi dengan apa yang Allah turunkan kepada manusia. Beberapa waktu kemarin materi yang dipakai untuk workshop antara lain saya pernah awal dulu ikut mengisi antara lain seperti untuk animasi 3D dan sekarang robotika. Nah, ini saya harap teman-teman mahasiswa bisa benar-benar menganggap ini sebagai kalian haus dengan pengetahuan yang disajikan. Jangan menganggap ini untuk syarat ini itu saja, daripada nggak ada kegiatan dan sebagainya. Ya, saya harap kalian sebenarnya beruntung di posisi yang ada sekarang karena bisa tetap belajar walaupun di masa pandemi, ya walaupun dengan keterbatasan sana sini. Nikmatilah proses ini, ya. Artinya semua sedang mengalami kondisi seperti ini, namun sebagai manusia sekali lagi kita harus mampu beradaptasi, harus mampu mengatasi kondisi-kondisi yang ada sebagai halangan maupun sebagai kemudahan. Nah, termasuk yang akan dibawakan oleh Pak Tinjo nanti. Harapannya kamu bisa menambah referensi, syukur-syukur nanti bisa dipraktekkan entah untuk kegiatan kemasyarakatan, untuk ditularkan kepada siswa-siswa SD, SMP, SMA, atau digunakan untuk diterapkan di masyarakat dan sebagainya. Intinya apa yang kita dapat hari ini, ilmu ini sebaik-baik ilmu ya ilmu yang diamalkan ya. Jadi itu akan menjadi lengkap waktu ilmu yang sudah kita dapat kemudian kita amalkan dan itu menjadi amal buat kita, pahalanya bisa mengalir untuk kita. Apalagi kalau amal yang sifatnya jariyah itu pahala amalnya akan terus mengalir. Bagian itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman panitia dan mahasiswa. Selamat menikmati workshop dan mudah-mudahan kalian mendapatkan apa yang ditujukan di workshop ini untuk menambah hasanah, menambah knowledge bagi teman-teman mahasiswa khususnya di bidang robotika.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dedi atas sambutannya. Karena waktu sudah menunjukkan sholat asar, maka kita akan break terlebih dahulu sembari menunggu pembicara masuk ke room Zoom. Mungkin teman-teman bisa kembali lagi pukul 15.30 tanpa meninggalkan room Zoom ya. Mungkin kameranya bisa di-off-kan terlebih dahulu. Terima kasih. Siap Mas Rizky, sama-sama. Assalamualaikum. Apakah suara saya sudah terdengar ini? Sudah, Pak. Oke. Ya, saya nunggu. Silakan yang moderatornya apa siapa yang mau. Saya tunggu aja. Ya Pak, sudah boleh dimulai Pak. Sebentar, Pak. Yuk teman-teman bisa on-cam terlebih dahulu. Ya, memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Dindio Prasetyo, sarjana teknik magister teknik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja penyampaian materi oleh Bapak Dindio, waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih Mas MC-nya ini. Namanya siapa nih Mas? Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke. Ya Pak, terdengar Pak. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para mahasiswa peserta APA ini, alhamdulillah kita bisa bertemu di forum ini ya untuk melihat sedikit ya kalau tema dari panitia itu tentang kecerdasan buatan dan aplikasinya di robot gitu ya. Sehingga nanti saya hanya memberikan sebatas itu ya aplikasinya dan di robot itu, terus kemudian di penelitian yang saya tekuni di tahun yang lalu ya, meskipun halo, apakah yang saya share sudah nampak? Sudah, Pak. Oke ya, oke. Jadi ini penelitian saya yang menjadi tugas saya untuk selama 2 tahun dan baru berjalan 1 tahun ya. Jadi belum sempurna ya, baru sempurna karena masih ada waktu yang harus saya selesaikan. Nah, untuk materi ini saya akan menyampaikan tentang salah satu bagian ya dari kecerdasan buatan. Ya, jadi kecerdasan buatan itu wilayahnya sangat luas ya. Artificial intelligence itu wilayahnya sangat luas. Terus kemudian yang banyak berkembang itu adalah akhir-akhir ini ya, itu kecerdasan buatan yang namanya machine learning atau mesin belajar ya. Tapi saya nyebutnya machine learning aja, jadi menggunakan istilah aslinya. Machine learning. Nah, ini salah satu dari machine learning. Jadi bagaimana mesin itu belajar secara mandiri, sebagaimana logika dari manusia, memanfaatkan logika manusia. Nah, jadi dan dari machine learning itu, ya kita sampai hari ini, ya, machine learning itu terdiri dari 3 bagian, yang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan aplikasi yang juga berbeda-beda. Nah, sebagaimana yang sudah saya perlihatkan di slide ya, kecerdasan buatan yang namanya machine learning ini itu ada 3 jenis. Yang pertama itu unsupervised learning, yang kedua itu supervised learning, yang ketiga itu reinforcement learning. Nah, ini penggunaannya itu berbeda-beda dan tergantung kepada kualitas atau pada jenis data. Jadi kecerdasan buatan itu memang membuat mesin itu bisa berpikir berdasarkan data yang diperoleh, data yang ada. Kalau kemarin di politik itu baru ribut adanya penundaan pemilu ya, yang kata salah seorang menteri itu adalah itu mengambil big data, ya, big data dari masyarakat yang menginginkan pemilu itu ditunda ya. Itu entah benar apa tidak menterinya itu yang dia sebut adalah big data. Nah, big data ini yang kemudian menjadi isu yang penting di dalam kecerdasan buatan. Ya. Berdasarkan data yang ada, bagaimana dia bisa mengambil kesimpulan. Ya, jadi berdasarkan data yang ada, yang jumlahnya banyak, yang itu diperkirakan itu sangat valid karena saking banyaknya. Gitu ya. Yang mana penambahan sedikit saja tidak banyak pengaruh, saking banyaknya, ribuan bahkan ya, mungkin jutaan data, itu bisa ditarik kesimpulan.
Nah, itulah kecerdasan buatan. Yang mana kesimpulan itu bisa ditarik oleh mesin. Dalam hal ini adalah oleh perangkat lunak. Ya. Oleh perangkat lunak yang itu telah diprogram dengan algoritma tertentu sehingga dia bisa mengambil kesimpulan. Nah, kalau datanya itu data yang sudah jelas jenisnya, ya, yang sudah jelas jenisnya, istilahnya itu sudah ada labelnya, sudah jelas jenisnya ya. Jadi misalnya roti bakar, ya, data roti bakar, ya, roti bakar, bukan roti tapi roti bakar. Misalnya jumlah pedagang roti bakar di seluruh Jawa, roti bakar. Itu berarti roti bakar itu sebuah data yang sudah jelas, yaitu roti yang dibakar. Terus dia memiliki perbedaan data dengan roti panggang. Nah, gitu ya, roti panggang. Roti panggang itu berarti roti yang dipanggang. Jumlahnya ada berapa di seluruh Jawa? Gitu. Nah, terus kemudian dengan supervised learning ini ya, dengan supervised learning yang tengah ini, ya, data-data yang berbeda-beda tadi dikategorisasi, ya, kalau istilahnya diklasteri, kategorisasi semacam ini. Jadi ada yang data itu merupakan roti bakar dan ada yang data roti panggang. Terus kemudian tiba-tiba ada seseorang namanya misalnya Budi membuat roti sendiri, disebutlah roti Budi gitu ya. Nah, roti Budi ini apakah termasuk roti panggang ataukah roti bakar? Ya, itu bisa dikategorisasi ya, dengan memanfaatkan data roti panggang dan data roti bakar yang sebelumnya sudah ada. Gitu. Kalau dia kecenderungannya lebih mirip roti panggang, ya, ciri-ciri roti panggangnya itu lebih banyak, maka roti Budi ini terkategori roti roti panggang gitu ya. Nah, penggunaan data-data ini untuk kemudian bisa memilah-milah ya, berapa yang itu roti panggang dan berapa roti bakar, dan data baru yang masuk itu apakah roti panggang atau roti bakar gitu. Ya. Jadi ini masalah mengkategorisasi data berdasarkan informasi awal tentang data yang sudah ada. Sebenarnya data yang berlabel gitu ya, data yang berlabel. Ya, kalau di dunia maya itu misalnya mengkategorisasi apakah email itu beneran atau email itu spam, apakah itu buatan manusia ataukah robot. Nah, itu menggunakan ini bisa. Nah, kalau unsupervised learning itu datanya itu tidak berlabel. Jadi belum ada informasi apapun terkait data yang ada. Jadi ya misalnya kita menemui misalnya menemui kaleng, ya, ribuan kaleng di pantai. Belum bisa melakukan apapun ketika data itu memang belum berlabel. Jadi, tapi tetap bisa dikategorisasi. Maka kita melakukan misalnya kategorisasi kaleng yang berbentuk pipih, silinder, silinder, ataukah kaleng ataupun bekas minuman yang berbentuk kotak. Nah, itu tuh bisa dilakukan berikutnya. Pengkategorisasian dilakukan berikutnya. Itu namanya unsupervised learning. Nah, di dalam dunia kecerdasan buatan, dua ini sangat populer sekali, ya, terutama untuk memilah-milah informasi ya. Ya, kemungkinan teknologi-teknologi Google dan sebagainya itu memanfaatkan ini, teknologi ini, algoritma ini, ya, supervised atau unsupervised learning ini. Ya, jadi itu yang dipakai untuk kecerdasan buatan di dalam dunia komputasi, ya, dunia cyber. Ya. Nah, untuk yang ketiga, ya, yaitu reinforcement, ini yang menjadi fokus penelitian saya. Meskipun tadi saya sudah disclaimer sejak awal ya, bahwa saya belum sempurna dalam meneliti ini karena belum selesai, ya, masih dalam proses. Kalau reinforcement learning datanya beda sekali, tidak dalam frame
terlabel ataupun tidak terlabel, ya. Tapi data yang sifatnya lebih dinamis, ya. Artinya datanya bisa mengalami perubahan. Nah, jadi dia melakukan kalkulasi komputasi untuk data yang itu terupdate secara terus-menerus. Ya, secara terus-menerus. Itu namanya reinforcement learning. Nah, dalam penelitian dilakukan oleh banyak orang, itu kalau kita bicara robot, itu untuk pengendalian robot itu lebih banyak menggunakan reinforcement learning. Ya. Pengendalian pergerakan robot. Dalam gambar yang saya sampaikan itu robotnya bergerak-gerak, ya, antara kaki, tangan, kepala itu semua bergerak. Gitu. Itu untuk reinforcement learning diterapkan pada robot. Sedangkan untuk bagaimana robot membedakan satu objek yang hendak dia pegang, misalnya satu objek yang dia pegang, apakah misalnya robot diperintah algoritma untuk memegang buah apel, ya. Jadi dia diberi informasi bahwa yang dia pegang itu adalah buah berwarna kuning, yang itu merupakan label untuk jeruk, misalnya jeruk. Lalu di depan di keranjang itu ada buah macam-macam, berbagai jenis termasuk jeruk. Maka ketika dia sudah di-set untuk jeruk, maka dia hanya mengambil jeruk. Nah, proses dia menganalisis atau mengenali buah-buahan itu tetap menggunakan supervised learning. Jadi dalam sebuah robot itu kecerdasan buatan bisa ada di dua bagian, ya. Bagian dia bergeraknya, ya, moving, ya, untuk movingnya, dan bergerak dia untuk melakukan proses kategorisasi sesuai tugasnya. Gitu. Nah, yang lebih banyak saya kasih itu yang reinforcement learning, pergerakan robot secara umum, ya. Namanya reinforcement learning. Teorinya sangat banyak sekali. Ya, saya punya semua ini karena waktunya ya nggak cukup dan nantinya agak berat, ya. Tapi saya berharap bisa mengenalkan saja, ya. Saya juga masih belajar, jadi kita mengenal secara bersama pola ini. Pola ini. Kalau melihat definisinya, ya, definisi dari Bapak reinforcement learning, ya, orang yang pertama kali memasang atau menegakkan ilmu machine learning yang namanya reinforcement learning, ya, Sutton sama Barto ini, ya. Reinforcement learning adalah belajar apa yang akan dilakukan. Bagaimana memetakan situasi untuk menentukan aksi. Ya, pembelajar tidak diperintah untuk menentukan aksi akan dilakukan, tapi harus menentukan aksi mana yang paling banyak menghasilkan dengan mencoba berbagai aksi. Kalau zaman dulu nih istilah sederhananya namanya trial error. Zaman dulu, ya, zaman ya kuliah itu untuk mendapatkan suatu hasil itu trial error. Tapi zaman saya dulu kuliah tahun 90-an itu trial error-nya bisa sangat tidak tepat, tidak valid. Kenapa? Karena tidak bisa ada alat yang menghandle data dalam jumlah besar. Big datanya belum ada server gede yang bisa raksasa, ya, giant yang itu bisa menghandle data. Tapi hari ini, ya, proses trial error itu menjadi mungkin, menjadi niscaya, semakin niscaya ketika memang ada pihak yang memang memiliki server yang raksasa, ya, semacam Amazon ataupun AWS, ya, ThinkSpeak, ya. Kalau Microsoft kebanyakan pakai Blink, ya. Itu yang dia bisa menampung data dalam jumlah besar, ya. Maka manusia bisa menemukan algoritma, ya, yang dengan berdasarkan data yang ada dan jumlahnya besar itu, dia bisa melakukan aksi sendiri tanpa ada perintah secara spesifik. Ya. Nah, kalau pengendalian robot yang konvensional, ya, yang itu boleh dikatakan robot revolusi industri 3, ya, masuk robot awal maksud saya, ya, revolusi 3 itu dia tidak akan bisa melakukan aksi tanpa ada perintah spesifik dari pemrogramnya. Ya.
Tetapi kalau reinforcement learning itu memungkinkan robot mengambil keputusan sendiri, gitu ya. Entah ASI yang kemudian akan dilakukan ya berdasarkan data tadi, gitu. Tidak berdasarkan perintah khusus. Ya, ini kalau di film-film bisa menjadi apa ya, semacam filmnya Arnold itu, Terminator itu ya. Yang mesin bisa memutuskan harus membunuh atau tidak lah gitu ya. Itu kan jadi ngeri kayak gitu. Tapi ya memang belum sampai sana. Belum sampai sana. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan hanya sekedar apakah kemudian robot itu melangkah sendiri, melangkah ke depan, ataukah ke kanan, ataukah ke kiri. Yang pasti jangan ngambil keputusan sampai dia jatuh. Jangan sampai. Nah, jadi secara umum ya, tetap reinforcement learning ini adalah pada suatu mesin, ya, dalam kajian yang saya lakukan itu pada robot, meskipun bukan robot, tidak selalu robot, ya, bisa yang lain. Dan untuk robot memang malah lebih sulit ya, karena memang bisa berbentuk artifisial. Jadi robot tetapi tidak robot yang real ya, tapi robot yang sifatnya simulatif. Tapi yang jelas ya, dia mengikuti kaidah kontrol secara umum ya. Jadi kode kontrol bisa dihubungkan dilihat dari kalimat ini ya. Jadi tujuan dari SIM control adalah menentukan input yang tepat terhadap untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan. Jadi memberikan input yang tepat terhadap sebuah sistem yang itu kita kenali sistemnya itu. Secara umum ya, kita kenali, kita bisa melakukan pemodelan matematis misalnya terhadap sistem itu, yang kemudian ketika diberi input, sistemnya itu bisa memberikan respon yang diharapkan. Ya, respon yang diharapkan. Nah, ini itu targetnya itu. Nah, dalam banyak aplikasi itu bisa diaplikasikan di dalam game ya, game banyak menggunakan reinforcement learning. Jadi ketika Anda bermain dengan yang terkenal catur ya, yang terkenal itu catur, langkah-langkah catur itu dengan data yang ada itu papan catur robotnya itu bisa memilih apakah kuda dulu, apakah benteng dulu yang jalan ya, berdasarkan data yang memiliki tentang pergerakan bidak catur. Gitu ya. Dalam sejarahnya itu terjadi pertarungan seru ya antara catur yang itu komputer, ya, artifisial melawan pemain catur artifisial melawan Kasparov. Kalau generasi kalian mungkin nggak kenal Garry Kasparov. Garry Kasparov itu juara dunia catur tahun 80-an dari Uni Soviet. Uni Soviet itu Rusia zaman dulu. Ya, sebelum namanya Rusia, Rusia Anda masih tahu ya, karena Rusia baru saja menyerang Ukraina, baru perang ya. Sebelum Rusia dia namanya Uni Soviet. Nah dulu ada juara dunia catur namanya Garry Kasparov. Nah itu hebatnya Garry Kasparov itu dia punya big data yang besar di kepalanya terkait pergerakan bidak catur. Nah karena komputer berkembang dan teknologi big data makin berkembang, algoritma reinforcement learning itu memungkinkan terjadi ya, maka komputer pun bisa memiliki memori yang sebesar Garry Kasparov, bahkan lebih besar, yang menyimpan hampir semua contoh-contoh pergerakan catur dari ratusan ribu mungkin ya, atau mungkin jutaan langkah yang mungkin probabilistik bisa terjadi pada bidak catur. Konon itu, ya saya sendiri nggak melihat pertarungannya karena saya bukan penggemar catur ya. Konon itu dia bisa mengalahkan Garry Kasparov gitu ya, waktu itu. Nah itu untuk di permainan ya, di game. Ya. Kalau Anda itu juga kemungkinan ya kan ya, yang berputar baru mungkin loh ya, karena yang saya tahu itu hanya game-game yang lama kayak Atari itu ya, Atari nggak tahu masih kalian pernah tahu nggak game Atari itu menggunakan reinforcement learning dalam prosesnya. Nah tapi di dunia elektro itu
dan dunia otomatisasi itu dia sudah melompat ke banyak game, tapi sudah pada robot. Nah, ya ini ya. Jadi dia mengharapkan ada perilaku yang itu dilakukan robot atas suatu aksi. Ya, satu aksi. Nah, kita tahu nih ya bisa robot ya. Terutama di sini yang sangat diharapkan itu pada robot bergerak ya, walking robot. Ya, meskipun kalau latihan awal ya bukan walking robot, tapi bisa robot lengan dulu. Robot lengan bergerak mengambil benda, memindah dari A ke titik B dan sebagainya itu. Nah, kita yang tergambar di sini adalah yang robot bergerak. Bagaimana robot ini bisa melewati obstacle, ya, bisa melewati hambatan. Gitu kan. Tapi keputusan dia sendiri, tidak dikendalikan oleh programmernya ataupun jarak jauh ya, remote. Tapi dia bisa bergerak sendiri, melompati obstacle-nya yang berupa batu misalnya, ataupun minggir ke kanan, minggir ke kiri. Mengambil keputusan sendiri atas apapun obstacle yang kemudian akan ditemui. Ya, dia bisa melihat, oh ini batu. Ya. Terus kemudian, oh ini kayu. Dia bisa mengenali itu. Oh ini adalah sepeda. Jadi parkiran sepeda. Jadi dia bisa menghindari tabrakan, ya, avoidance, obstacle avoidance, menabrak hambatan. Nah kalau menggunakan cara konvensional, ya, menggunakan cara konvensional control itu harus memodelkan semua bagian robot yang bergerak, dan ini sangat sulit sekali, berat sekali ya. Saya baca buku-buku humanoid robot itu untuk memodelkan robot manusia itu ternyata persamaan matematikanya sangat luar biasa banyaknya, ya, dan komputasinya sangat banyak sekali juga, dan risiko kesalahan juga banyak ya, karena variabel yang harus dipertimbangkan dalam satu langkah itu banyak banget. Gitu, ya. Nah, reinforcement learning itu dia berusaha menyederhanakan pergerakan robot itu tanpa harus mengetahui model fisika, model matematika secara detail dari robotnya. Gitu. Tapi cukup fokus pada pergerakan robot dari titik yang lain. Simulasi, ya, simulasi dari perangkat lunak. Ya. Kebanyakan itu menggunakan Python. Ya, kebanyakan Python. Setelah Python lalu MATLAB. Ya. Kalau saya penggemar MATLAB, maka saya lebih banyak belajarnya MATLAB. Tapi tidak harus MATLAB ya, karena MATLAB itu nggak enaknya butuh memori besar, gitu ya, dan berat gitu. Dia, kalau Python kan lebih ringan, itu lebih ringan dan paling luas dipakai hari ini itu Python. Ya. Nah, bisa dilakukan simulasi, ya, simulasi pergerakan robot. Kenapa simulasi ini menjadi penting dalam pergerakan robot? Karena resiko adanya kerusakan, kan. Kalau misalnya humanoid robot ya itu langsung trial error-nya itu real, tidak menggunakan simulasi ya, real langsung itu kalau jatuh ya salah ini dan itu kan kalau jatuh rusak dan dia bukan barang murah kan. Maka kemudian dengan adanya teknologi big data gitu dan kemudian ada penting itu memungkinkan simulasinya dilakukan di komputer saja dan ya boleh dikatakan mendekati yang sebenarnya. Ya, mendekati yang sebenarnya proses trial error-nya itu. Jadi di dalam proses robotnya kemudian dia bisa jatuh bangun, nggak masalah kan disimulasi ya. Kalau di real robotnya jatuh bangun ya rusak, ya kan, macam-macam. Agar robot tuh mahal ya. Saya kemarin jurusan tuh mau membeli robot lengan ya, robot lengan yang sebenarnya ya, bukan robot lengan yang dari akrilik ya. Tapi yang benar besi itu vendornya itu menyodorkannya 350 juta gitu. Robot lengan aja. Bukan robot humanoid ya, robot lengan. 350 juta ya. Saya nggak tahu apakah kampus sanggup membelikan apa tidak untuk hanya sekedar robot lengan ya. Tapi yang beneran yang bisa berfungsi seperti
lengan robot industri. Ya. Nah, itu. Kalau Anda mau lihat robot lengan yang industri, Anda pengen KP itu di Quick. Ya, saya lihat kemarin di Quick yang punya ya. Quick itu pabrik traktor. Ya, tahu ya. Kalau yang petani atau ayahnya petani atau keluarga petani mesti tahu mesin Quick. Saya lihat di pabriknya dia punya adanya di Jogja, di Magelang. Atau mungkin di Semarang kalau ada ya. Quick itu kan setahu saya di Magelang. Nah itu pergerakannya menggunakan reinforcement learning. Ini ya, reinforcement learning. Reinforcement learning itu kira-kira ya di slide berikutnya ya. Mana ya yang mudah? Nah, ini ya. Ini ya. Kalau Anda sudah sering bermain robot tentu tahu ya, aspek di dalam robot itu berbagai macam. Multitasking, everything multi itu kan. Tapi kemudian dicoba disederhanakan gitu ya. Dengan satu poin itu dia misalnya bergerak dari titik A dan B tidak berdasarkan pemodelan tapi berdasarkan reward. Ya, jadi kalau dia melangkah, ya dia mengambil misalnya melangkah dari titik mana ya kita bayangkan misalnya di kampus itu dari satpam depan itu ya, kampus 2 itu sampai ke tempat orang basket tuh, GOR. Nah, GOR sampai GOR itu ya. Kita bayangkan gitu, Anda bayangkan gitu. Robot bergerak dari satpam sampai GOR, tempat orang main basket itu. Dia mengambil keputusan sendiri, ya. Tidak ada rancangan ataupun tidak ada upaya untuk melakukan perintah pada robot. Maka ketika dia bergerak dari satpam ke GOR, maka dia bisa melangkahkan kakinya itu jangan GOR ya agak miring ya. Aja dari satpam ke masjid apa itu yang baru itu ya. Masjidnya yang baru tuh namanya yang kampus 2 itu. Namanya lupa saya. Sudalmiah Rais ya, Masjid Sudalmiah Rais itu. Itu kan ke arah timur gitu ya, ke arah timur. Jadi dari satpam ke timur. Dia disuruh ngambil keputusan sendiri. Berdasarkan data yang diinputkan ya dalam servernya itu apakah ke Sudalmiah Rais itu melangkah kemana. Kalau dia melangkahkan kaki ke selatan, gitu ya, kakinya digerakkan ke selatan, ini masih simulasi loh ya, belum sampai pada ya, melangkahkan ke selatan, maka kita beri reward rendah 0, misalnya begitu. Terus kalau dia melangkahkan ke kiri, ke utara itu kita beri 0. Tapi kalau dia melangkah ke timur, kita beri angka misalnya 10 gitu, 10. Terus begitu ya. Kalau dia kemudian melangkah lagi ya, setelah ke timur dia dapat 10, lalu dia melangkah ke kanan lagi. Nah, ini kan bisa 0 lagi. Maka dilatih sampai akhirnya dia mendapatkan angka 10 terus dalam tiap langkah. Reward namanya reward. 10 terus langkahnya dan dia mengumpulkan sampai langkah yang itu mendekati Sudalmiah Rais. Jadi yang penting itu adalah seberapa banyak dia melangkah mendapatkan reward. Yang arah menuju ke sana itu bisa kita rumuskan. Nah, titik sulitnya di sini merumuskan reward-nya ini, ya, merumuskan reward-nya ini. Ya, itu di bagian lanjut menengah ya. Yang minimal Anda tahu itu ya. Fungsi ini sehingga ketika dia melangkah ke angka 10 misalnya sampai 20 langkah, maka dia mengumpulkan 200. Di Sudalmiah Rais dia mengumpulkan 200 angka. Kok mirip main game ya? Ya kayak gitu kira-kira ya. Sebenarnya kamu melangkah dapat angka, melangkah dapat angka kan gitu kan. Nah, mirip kayak gitu. Ya, tapi tidak hanya sekedar game, tapi nanti mau diterapkan pada robot, dideploy istilahnya. Dideploy bahasa Inggrisnya dideploy pada robot. Nah, setelah disimulasi itu dia benar
langkahnya terus ke timur terus, 10 terus, ya, kemudian terekam dalam memori dia, ya, ataupun dalam server ya, kalau misalnya dia terhubung melalui internet ke sebuah server big data itu, ya, maka ketika dia dijalankan dia melangkah sesuai dengan reward yang besar yang didapatkan. Ya. Itu namanya reinforcement learning. Ya. Dianggap ini lebih mudah, ya, lebih mudah daripada pemodelan robot secara lebih kompleks gitu. Dan lebih menguntungkan kalau memang jalurnya zigzag, belak-belok. Gitu. Ya, kalau jalurnya lurus ya diprogram aja bisa langsung. Diprogram langsung bergerak dari titik satu ke titik yang lain dengan koordinat bisa, itu lebih mudah. Tapi kalau dia jalannya itu harus berliku, ya, jalan berliku itu menjadi lebih sulit. Ya, ini reinforcement learning. Ya. Kalau Anda mau belajar ini, ya, bareng-bareng dengan saya juga masih belajar ini, itu membutuhkan kajian yang lebih detail, ya. Butuh pemikiran yang lebih fokus gitu ya, dan mau kerja keras ini karena tidak mudah, ya, tidak mudah karena memang untuk menghandle satu yang tidak mudah. Nah, selain robot itu yang menggunakan reinforcement learning itu adalah mobil automatic driving. Saya belum pernah naik mobil ini. Saya belum pernah naik. Punya apa lagi? Tapi mobil-mobil yang bergerak secara otomatis itu hampir dipastikan pasti menggunakan reinforcement learning. Dia akan bergerak ya dengan mengenali obstacle dan dia bisa berperilaku tepat untuk obstacle yang dia temui. Ya, misalnya ketika ketemu dengan manusia, ya, dia tahu oh ini manusia, maka dia cukup berhenti, kemudian menunggu manusianya bergerak, tidak dia tabrak. Ya, ketemu dengan manusia, dia cukup menunggu manusianya bergerak, tidak perlu dia tabrak. Tapi dia juga bisa membedakan ketika dia ketemu dengan tong sampah, dengan tong sampah. Ketika dia harus mau menabrak tong sampah, maka dia bisa membedakan ini tong sampah atau manusia. Yang dengan tong sampah, kalau dia itu menunggu tong sampahnya bergerak, maka jelas tidak akan terjadi. Ya, ini beda dengan manusia tadi. Kalau manusia itu dia nunggu manusia bergerak, maka dia baru bergerak. Lalu tong sampah enggak, dia langsung bisa belok, mengambil keputusan belok. Nah, ini ya. Ataupun ketemu dengan lampu lalu lintas, ketika hijau berjalan, merah berhenti, ya dia tahu. Nah, ini juga menggunakan reinforcement learning. Ya. Nah, prinsip dasarnya itu adalah bagaimana ya plan itu tadi berarti robotnya ya, sistemnya robotnya ataupun mobilnya tadi, mobil listriknya tadi, itu bisa mengenali lingkungannya dulu. Jadi dia bisa memetakan lingkungannya ya, sehingga di sini lalu butuh sensor yang banyak. Nah, ini ya, kendalanya di sini sensornya banyak, ada sensor macam-macam, bisa suara, bisa sinar, ya, bisa laser, ya, lidar itu ya, bisa ya, light ya, kemudian proximity jarak dan sebagainya. Bahkan dalam satu mesin itu ada 20 ya. Kalau Tesla itu kan 12 loh. Ya, yang sensor ini bergerak secara terintegrasi, istilahnya secara sensor fusion, digabung. Nah, mewujudkan ini yang juga tidak mudah, punya ilmu sendiri, sehingga kemudian sensornya bisa digabung antara sensor cahaya, suara, jarak dan sebagainya. Ya. Nah, jadi dia harus mengenali lingkungannya. Dan yang lingkungan itu kalau dalam sistem reinforcement learning, ya itu ada dua istilah ya. Ada istilah agent dan ada istilah lingkungan ya, agent dan lingkungan. Agent dan lingkungan. Agent itu adalah bagian
bagian dari robotnya atau bagian dari mobilnya yang dia nanti memutuskan mendapatkan mengambil reward apa tidak, itu agentnya. Ya. Agent itu bagian, dia bisa tangannya, bisa kepalanya ya, yang dia bisa mengambil rewardnya. Sedangkan environment itu yang di luar itu, ya di luar agent. Jadi misalnya kaki, ya karena robot banyak bergerak kaki, kakinya itu agentnya. Maka semua yang di luar kakinya ya adalah environment, bisa badannya termasuk tangannya, kepalanya, dan kondisi sekitarnya jelas. Jadi ini suatu aktivitas yang membutuhkan data yang sangat besar dan data itu harus diolah dengan dengan secara algoritma yang baik. Ini tantangan ya, tantangan masa depan ya semacam ini. Tantangan masa depan. Saya waktu kuliah nggak ada ini ya, keputusan buatannya belum juga nggak sampai sejauh ini. Tapi kalau sekarang sudah sampai sejauh itu, di mana ada sebuah bagian dari robot yang dia bertugas untuk memastikan gerak robot itu bagaimana, respon robot bagaimana, itu dengan agent. Yang di dalam agent itu dia ada logika matematika, yang logika matematika itu membuat dia nanti akan memutuskan actionnya seperti apa setelah dia melakukan observasi lingkungan dan setelah dia mengumpulkan reward. Mengumpulkan reward. Ya. Nah ini machine learning untuk robot. Nah, keputusan buatan yang itu dipakai orang. Nah, kalau Anda tertarik dengan sini, maka butuh belajar mandiri secara lebih dalam. Ya. Kalau di jurusan kita hanya mengakomodasi di pengetahuan robot juga ya hanya sekilas seperti ini. Belum bisa semuanya, gitu, ya, belum bisa semuanya. Karena keterbatasan SDM, ya, dan keterbatasan alat dan sebagainya lah. Tetapi kalau secara mandiri bisa. Ini menjadi sangat bisa. Kenapa? Karena hari ini akses untuk pemrogramannya itu terbuka luas ya. Python Anda tahu bisa Anda dapatkan di mana-mana, gratis, murah. Ya. Dan kemudian server yang itu tidak bayar pun juga banyak. Gitu ya. Mungkin ThinkSpeak, Blink, ya, itu mungkin ya. Itu bisa digunakan untuk mengolah datanya. Gitu. Jadi di sini kemudian kalau Anda sarjana teknik elektro, maka tidak cukup mengetahui hardware robot ya. Kalau Anda belajar robot itu memang yang paling bagus itu mengetahui hardware-nya dulu, ya, supaya bisa tahu kalau Anda mau belajar robot ya. Jangan sampai tidak pernah menyentuh hardware-nya. Ya. Kalau ibaratnya petani, belajar pertanian itu pertama harus belajar macul dulu. Ya. Jadi titik beratnya di mana. Setelah hardware-nya tahu, bagaimana pergerakannya, simulasinya dan sebagainya itu reinforcement gitu ya. Nah, dua-duanya dalam proses pengendalian robot hari ini dibutuhkan. Tidak mungkin proses robot hari ini itu bergerak dengan cara masih seperti dulu ya. Ya, dalam teknologi tinggi, robot-robot yang harusnya itu punya yang bergerak itu memang secara otomatis dia bisa melakukan keputusan sendiri. Ya. Nah, itu kecerdasan buatan yang itu ada pada robot ya, yang itu menjadi bagian dari penelitian saya. Gitu, ya. Saya belum memungkinkan bisa memberikan semuanya ya, karena memang masih banyak kendala ya dalam penelitian saya itu karena ya baru 2 tahun dan saya memulainya sendiri itu ya. Di teknik elektro sebenarnya juga belum ada. Saya lihat pakar reinforcement learning ini di Indonesia juga nggak ada. Adanya machine learning. Kalau machine learning ada di UNY itu ada profesornya 1 ya. Tapi kalau reinforcement learning belum ada. Ya, karena teknologi kita memang tertinggal untuk robot yang secara real. Tapi kalau sekedar simulasi kita bisa mengerjakan. Ya, kalau masih simulasi ya tentunya dengan catatan penguasaan perangkat lunak semacam Python ataupun MATLAB itu memang matang ya. Matang tentunya ya terus-menerus berlatih. Ya, ini tidak ada hal yang mudah ya. Kalau Anda misalnya Anda bermain artificial intelligence sebagai user ya, sebagai user pengguna pengguna Google gitu ya. Kalau bagi kita kan itu kan tinggal ketik Google lalu muncullah
situs-situs yang itu kosakata, misalnya kita cari kata apa, stupa, gitu. Maka semua situs yang mencantumkan stupa kan muncul. Bagi kita tuh mudah, tapi bagi yang di belakang itu kan tidak mudah. Untuk membuat kata stupa itu bisa pas semua, stupa, bukan lupa tapi stupa, tepat stupa itu kan tidak mudah. Itulah kecerdasan buatan. Dan kalau Anda kemudian mau belajar di situ, berarti ya memang belajar di balik layar itu. Ya, untuk bisa mengkategorisasi ini dan ini, ya, misalnya bisa membuat pergerakan lengan robot dan sebagainya. Nah itu kita kalau Anda engineer berarti ya di belakang. Nah, dan itu tidak mudah ya. Kalau hanya pakai Google-nya gampang. Anak saya Google itu kan tidak hanya ketik ya, voice saja sekarang ada kan. Jadi kalau anak saya kan masih 4 tahun belum bisa ngetik itu. Kalau mencari sesuatu ya dengan voice, Google-nya memberikan informasi ya, karena dari pengenalan suara kan, pengenalan suara yang itu dikaitkan dengan benda machine learning. Nah, sehingga machine learning atau teknologi yang lebih dalam lagi namanya deep learning. Jadi ada artificial intelligence, ada machine learning, ada deep learning. Dan deep learning ketika dia bergabung ya, kawin dengan reinforcement learning, muncul deep reinforcement learning. Itu lebih dalam lagi. Saya belum sampai sana, jadi masih pada permukaan sekali. Nah, kalau Anda mau tertarik di bidang itu ya silakan untuk mulai hari ini ya. Mulainya hari ini, meskipun metiknya nanti ya 3-4 tahun lagi ketika Anda main terus dan sebagainya. Kalau Anda punya kemampuan yang ini, kemampuan kecerdasan buatan mesin ini, saya pikir itu sebuah bekal yang sangat luar biasa ya, karena nantinya di masa depan everything itu akan selalu menggunakan internet. Hampir tidak mungkin mundur lagi. Internet itu nggak mungkin mundur lagi. Jadi pasti maju terus. Ketemu 4G, kecepatan komunikasinya dengan 4G nanti akan ditinggal 5G akan ditinggal 6G dan sebagainya. Itu maju terus. Ya, hampir nggak mungkin mundur. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai engineer elektro itu kemudian bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada itu untuk pengambilan keputusan atau sebuah problem solving ya di tengah-tengah masyarakat kita sendiri ya. Misalnya apa? Misalnya pengkategorisasian sampah. Ya. Kalau saya di situ punya sampah itu kan sering berserakan, nggak karuan ya. Banyak titik itu banyak orang buang sampah sembarangan, menumpuk-numpuk di pinggir kali. Tidak ada yang mau mengeksekusi. Membersihkannya nggak ada. Pemerintah bilangnya nggak ada dana. Siapa yang menjalankan kayak gitu? Ya manusia jijik ya, bisa robot. Tetapi itu bisa sampai robot mengolah sampah itu butuh teknologi yang tinggi. Yaitu visi ke depan. Ya, visi ke depan. Atau untuk wilayah-wilayah yang itu remote areanya, daerahnya kategori remote area, sulit dikunjungi secara fisik karena kondisi jalan yang mungkin kurang baik. Kita menggunakan robot lain, robot terbang misalnya. Dengan itu dia bisa memutuskan apakah dia terus bergerak, dia berhenti, dia mandek sendiri dengan reinforcement learning. Nah, itu bisa ya. Dalam aplikasi-aplikasi yang sudah dilakukan oleh banyak pakar itu salah satunya memang itu delivery package ya, dengan drone ya. Anda mungkin juga sudah tahu. Jadi besok ya Gojek, GoPay itu tidak hanya abang Gojek dan abang atau tukang Gojek, tukang Grab ya, tapi sudah Gojek, terutama untuk daerah yang remote yang tidak bisa dijangkau oleh sepeda motor. Nah ini wawasan dari saya ya, sekedar wawasan saja. Pendalaman itu kembali ke Anda. Anda milih untuk mendalami apa tidak. Tidak bisa nanti dari saya semua. Anda harus lebih banyak belajar sendiri ya. Karena saya itu juga belajar sendiri ini lebih banyak, tidak kemudian tidak ada kuliahnya ya. S2 saya juga tidak ke sini. S2 saya robot tapi konvensional, tapi tidak robot ya. So ini ya. Itu saja dari saya untuk awalan ya. Semoga memberi manfaat ya untuk kegiatan ini. Ada tanya jawab nggak ya kira-kira Mas moderator? Halo? Apa mau ada tanya jawab? Ya, ada Pak. Di sini ya silakan. Beberapa kalau ada yang mau tanya.
sampai jam 15.50, Pak. 16.50. 16.50. Masih ada setengah jam. Ya. Kalau ada yang mau tanya, monggo. Ada yang resen itu, Muhammad Amiruddin. Itu Mas Muhammad Amiruddin. Lah, ini mana moderatornya malah? Ada 2 orang resen ini. Silakan yang ingin bertanya bisa resen terlebih dahulu. Sudah tuh banyak ini. Muhammad Amiruddin, Aditya, Uzumaki, Nur Hadi. Ya, yang mungkin yang pertama Mas Amiruddin, silakan. Baik, izin bertanya Pak. Kira-kira menurut Bapak, proyek apa yang sekiranya cocok buat kami yang masih mahasiswa bila ingin mencoba belajar untuk mengembangkan machine learning ini, Pak? Ya. Cukup saya jawab dulu ini. Oke, saya jawab dulu ya. Yang harus dikuatkan dulu itu kemampuan dalam pemrograman. Menurut saya itu. Kalau menurut saya, kemampuan dalam pemrograman. Karena hampir dipastikan kecerdasan buatan itu tidak bisa jalan tanpa pemrograman. Maka segera Anda memilih. Apakah Anda mau mendalami, ya, kalau Anda masih ingatkan 2000, 2001, 2020, 2022 ya, masih awal-awal, segera milih mana perangkat lunak yang mau kalian kuasai. Apakah Python, apakah C++, apakah C, apakah MATLAB. Gitu. Ya. Dan dikuasai dengan level sampai targetnya advance. Ya, sampai advance. Jadi ibaratnya belajar pemrogramannya ya bangun tidur belajar itu. Silakan pilih sendiri. Ya. Kalau ditanya, saya merekomendasikan mana? Kalau saya merekomendasikan Python karena dia tidak besar, ya, gratis dan memang paling luas dipakai. Meskipun saya sendiri lebih menyukai MATLAB ya, karena ya sudah kebacut senang dengan MATLAB. Ya. Kalau Anda mau mulai Python, saran saya Python karena memang tidak perlu install gede-gede gitu ya dan dan cukup memadai dan cukup luas. Contoh-contohnya sangat luas ya, untuk penggunaan itu. Jadi segera menguasai bahasa pemrograman dan kemudian memilih salah satu untuk dipahami secara mendalam. Itu kalau Anda mau di bidang kecerdasan buatan. Itu dulu di awal. Yang lain, silakan. Ini Mas Aditya Ferry, ini resen ya. Aditya Ferry. Ya, silakan Mas Aditya Ferry. Oh iya Pak, mungkin saya mau bertanya. Kan mungkin di dalam dunia industri yang sekarang kan banyak sudah menggunakan teknologi robotik. Kayak mungkin banyak menggunakan teknologi robotik lah. Nah, itu kan pasti kan banyak dampak positif lah. Mungkin kayak beban manusia kan lebih kayak karyawan itu lebih mudah dan apakah itu ada juga dampak negatif dari menggunakan teknologi robotik itu di dalam dunia industri itu, Pak? Mungkin itu aja sih, Pak. Terima kasih. Ya. Penggunaan robot itu belum banyak. Jadi masih sangat jauh banget. Karena apa? Karena untuk membuat sebuah robot real yang dia bisa menggantikan manusia itu harganya sangat mahal.
Dan untuk di dunia industri, robot yang banyak dipakai itu kan dua, robot lengan dan robot mobile, robot perudam, wheel robot ya. Dua itu yang paling banyak dipakai. Kalau menggantikan tugas manusia itu masih terlalu jauh kalau di Indonesia ya, terlalu jauh. Tapi kalau memaksakan apakah akan menggantikan tugas manusia, memang ada tugas-tugas itu yang sebenarnya dilakukan manusia ya seharusnya. Misalnya kalau di dalam lingkungan kita tuh yang ngurusi sampah. Di sampah itu harusnya jangan manusia karena jijik, mungkin najis dan sebagainya, kotor, ada penyakit, memang harusnya robot. Gitu. Jadi fungsi robot tidak lalu kemudian semua hal digantikan, enggak. Gitu. Atau untuk pekerjaan-pekerjaan yang itu memang membutuhkan taruhan nyawa ya. Kalau di saya dulu sebelum belajar robot itu kan itu salah satunya adalah transmisi gitu ya, 150 kV itu kalau perawatan itu orangnya harus naik ke sana langsung ya. Setinggi itu naiknya itu dengan pekerjaan berbahaya luar biasa itu bahayanya. Dan ketika saya dulu pernah ikut proyek di situ ya, itu ada yang memang kecelakaan juga terjadi, bukan jatuh tapi kesetrum ya, karena kesetrum. Karena kan listrik bisa saja muncul dari industri, dari generator. Itu ya. Itu yang kata orang yang di sana. Jadi pekerjaan-pekerjaan bahaya itu memang harus dilakukan, termasuk kebakaran, ya, bencana dan sebagainya itu memang harus. Tapi kita hari ini pun belum melangkah ke sana. Belum melangkah ke sana. Jadi kalau ditanya apakah robot membahayakan pekerjaan manusia, kalau di Indonesia belum, masih jauh gitu ya. Masih jauh. Nah, gitu. Nah, tapi entah kalau di tempat lain ya, di negara lain, Indonesia masih jauh. Hal yang seharusnya robot itu hadir malah nggak hadir gitu ya, itu malah nggak hadir sehingga dibutuhkan kehadiran robot yang lebih canggih ya. Kalau di barangkali satu yang dibutuhkan itu robot kesehatan ya. Anda tahu sendiri kan kemarin waktu kasus merebaknya COVID itu kan berapa pekerja nakes yang itu meninggal ya gara-gara harus berinteraksi dengan virus itu secara langsung. Nah, itu kan harusnya digantikan oleh robot kalau sudah sampai virus yang berbahaya itu. Ya, sehingga tidak seperti kemarin bahwa ratusan dokter berpulang ya karena itu. Nah, itu contoh. Jadi robot itu masih kalau di negara kita belum ada ancaman apapun dari sana. Karena belum ada juga. Yang lebih dibutuhkan tuh orang-orang yang bisa membangunnya. Ya kalian ini yang masih punya waktu panjang untuk mau belajar ulang gitu ya. Saya pun itu mulai belajar robot juga telat setelah S2 gitu. Satu saya kan power system. Jadi telat sekali. Tapi bagi kalian enggak, Anda masih bisa mulai hari ini dengan target bisa menghasilkan robot-robot dengan kecerdasan tinggi yang bisa membantu tugas-tugas manusia. Gitu ya. Untuk di daerah semacam tadi ya, daerah untuk terkait dengan environment lingkungan ya, sampah dan sebagainya, terkait dengan kesehatan ataupun pekerjaan-pekerjaan bahaya yang lain. Jadi gitu kira-kira jawabannya. Terima kasih Mas Aditya. Silakan yang lain kalau masih ada. Mohon izin Pak, saya Nur Hadi ingin bertanya Pak. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena keterbatasan sinyal. Oke, nggak masalah. Tadi kan masalah robot itu kan saya sempat menyimak itu kan juga berhubungan dengan server Pak, untuk mengenai pembuatan kecerdasan buatan. Nah itu apakah robot itu harus untuk mengambil keputusan itu apakah harus terhubung dengan internet atau dia bisa bekerja secara offline ya Pak ya? Gitu Pak, terima kasih. Ya tentunya dua-duanya bisa ya. Dua-duanya bisa. Kalau memang simpanan memori di kepala robotnya memang bisa menyimpan memori yang besar. Tapi saya sendiri tidak tahu apakah sudah ada yang seperti itu atau tidak ya. Karena Anda tahu di sekitar kita juga tidak banyak robot-robot yang biasa saja nggak banyak. Jadi kalau secara teoritis ya kalau memang cadangan kekuatan memori ya di dalam otak robotnya itu besar seperti di film-film itu ya. Kalau Anda melihat di film itu misalnya filmnya iRobot gitu ya. iRobot itu cukup besar memori di dalam. Kemudian
yang pakai tembak-tembak itu Terminator, nah, itu kan memori di kepalanya besar tanpa harus terbunuh ya bisa. Jadi tergantung teknologinya saja, apakah kemudian menggunakan memori yang sudah ada atau belum. Kalau dijawab mana yang lebih baik mungkin tergantung kebutuhan mungkin ya, tergantung kebutuhan ya. Untuk daerah-daerah yang itu memang tidak bisa terjangkau internet dengan baik atau komunikasinya tidak baik, ya mungkin sebaiknya robotnya bisa menyimpan sendiri dalam memorinya. Gitu ya. Tapi untuk wilayah-wilayah yang itu kemudian kekuatan internetnya sudah 5G atau 6G gitu mungkin ya ada apa-apa pakai menggunakan yang ada di server. Tapi itu juga nanti membuat tergantungan pada servernya menjadi besar. Jadi nggak bisa, misalnya untuk robot yang tidak bergerak banyak. Tapi untuk remote-remote ya. Jadi tergantung kebutuhan saja lah menurut saya. Itu Mas Turhati. Nggih, Pak, terima kasih, Pak. Ya, monggo. Nah. Ini masih ada yang resen, Mas Subur. Muhammad Subur. Izin masuk, Pak. Selamat sore. Saya izin tanya, Pak. Jadi menurut riset yang saya baca, seperti di CNBC Indonesia itu, peranan robot bakal menggantikan kinerja manusia dalam jangka 5 tahun ke depan. Nah, peranan penting manusia itu bagaimana, Pak, apabila kinerja peranan manusia ini bakal tergantikan oleh robot? Terima kasih, Pak. Ya. Peran manusia itu jelas akan ada yang tergantikan, tapi tidak semua, ya, tidak semua. Jadi ada peran-peran yang itu tetap harus ada, yang robot tidak akan mungkin menggantikan. Seperti peran orang tua, misalnya, itu nggak bisa. Peran orang tua kepada anak itu tidak bisa digantikan. Ya, istri kepada suami juga tidak bisa. Jadi relasi-relasi yang sifatnya itu manusiawi memang tetap harus manusia. Tapi untuk memang yang sifatnya itu pekerjaan-pekerjaan yang itu berbahaya bagi manusia, memang sebaiknya malah diganti dengan robot. Sebaiknya malah diganti. Jadi misalnya ya yang sudah berjalan kan pemadam kebakaran, ya dalam bencana itu memang malah sebaiknya robot. Ya. Karena kalau tidak malah membahayakan manusia. Jadi prediksi waktunya ya sekarang kita lihat saja lah, apakah kemudian robot itu menjadi usaha belum, terlalu sedikit yang berada di wilayah itu. Robot itu akan menjadi sangat masif menggantikan manusia jika industri menengahnya itu, menengah ke bawahnya juga membuat robot. Ke bawah Indonesia kan bukan robot, ya, tapi makanan kuliner. Ya. Jadi kalau saya nggak perlu apakah di Indonesia akan menggantikan, bukan itu enggak, jangan dipikirkan hari ini kalau Indonesia loh. Saya nggak tahu kalau Jepang ya ataupun Jerman. Indonesia itu hari ini bukan itu. Yang dibutuhkan itu bikin robotnya dulu gitu ya. Yang ini saya belum ada gitu loh. Belum ada yang belum masif ya, belum masif. Sehingga nggak perlu khawatir nanti robot akan menggantikan apa tidak. Nah, wilayah Indonesia itu sangat luas ya, dan masih banyak titik-titik yang itu banyak butuh robot gitu ya. Dan manusia mengabaikan itu semua karena ya manusia juga tidak bisa melakukan tindakan apa. Misalnya apa? Misalnya dalam laut gitu ya. Untuk mengeksploitasi dalam laut itu kan kalau pakai manusia kan ya berat banget kan, harus menyelam 40 meter dengan resiko tenggelam dan sebagainya kan. Kalau robot kan enggak. Gitu. Nah, jadi masih menurut saya hal-hal yang harus dipikirkan satu adalah bagaimana menjadikan robot itu bagian dari hal yang membantu kita, bukan satu yang mengancam kita. Gitu. Belum saatnya kita melihat itu. Gitu ya. Gitu. Dari saya gitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih masukannya, Pak. Selamat sore. Ya. Sudah ini Mas ya. Saya pikir cukup ya.
Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Pak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Untuk teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Kayaknya cukup, Mas. Selama si anu saja ditutup aja Mas. Mungkin untuk kita jawab waktunya sudah habis, bisa dicukupkan. Dan kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Diharapkan teman-teman dan seluruh peserta bisa menyalakan kamera. Ayo teman-teman, open kamera semua. Ayo. Terus buat transaksi. Buat dimatiin. Untuk slide pertama kita mulai ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah. Segera link absennya. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mungkin sebentar lagi akan sebelumnya terima kasih untuk Pak Tidil yang telah mengisi materi pada sore hari ini. Pada acara selanjutnya, teman-teman bisa mengisi presensi yang sudah ditaruh di kolom komentar.
Untuk absensi bisa diakses sampai pukul 17.30 ya teman-teman. Segera diisi link absensinya teman-teman. Mungkin untuk Pak Tindio bisa meninggalkan ruang Zoom dan Oke, ya, sip. Matur nuwun ya, semoga sukses acara-acara selanjutnya, belajar robotnya semakin sukses juga. Semoga bermanfaat. Salam.